Mal. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sedurunge klarifikasi disclaimer ya. Acara kiye ora disengaja, uru-uru barang tongkrongan jaluk orang gendaman. Ya, Paul. Sebelumnya saya ingin meminta pilihan. Ini nanti konsepnya mau dibacakan kitabnya terus langsung penjelasan atau dibacakan secara makna pesantren. Men Om? Iya. Hari ini madrasah apa men? Dimaknani. Madrasah dimaknani. Masyarakat biasa. Apa? Macara biasa men. Dijelaskan bahasa. Oh iya, bahasa dolan ya. Sebenarnya itu tutup pengajian ya, tutup pengajian umum, tutup tongkrongan syar'i. Laka guru, laka murid, laka gus, laka sing di ngajeni laka. Allah dini wa ala kulli niyatin sholihah la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ulati wa ashabihi madariyati thumma khususan ila hadrati Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya dari saya ingin menjelaskan apa sih yang akan dikaji pada malam hari ini dan seterusnya, insya Allah seterusnya. Bismillah istiqomah. Bismillah istiqomah. Tongkrongan syar'i. Untuk tongkrongan pada kali ini atau bisa dikatakan rutinan Irmaka setiap malam Kamis. Ya, menjengah agenda kan? Kesepakatan para penggede-penggede Irmaka menyepakati bahwa rutinan Irmaka setiap malam Kamis di rumahnya Mas Lewi seperti itu. Dan sebelumnya, sebelum saya buka mengenai kitab yang akan kita pelajari, apa sih kitabnya yang akan kita pelajari? Kitabnya itu bernama Kasyifatus Saja, itu nama syarahnya, dan nama kitabnya itu adalah Safinatun Najah. Safinatun Najah kalau dalam segi lughat, bahasanya apa? Literally dalam segi bahasa, Safinatun Najah itu bisa diartikan perahu penyelamat. Nah, perahu penyelamat. Pengarang atau kiai musonef kitab ini itu bernama Syekh Salim bin Sumair, orang Hadramaut. Dan makamnya di mana? Makamnya itu ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bener kan Tanah Abang, Jakarta Pusat kan? Jakarta Pusat, Bli. Syekh Salim bin Sumair itu dimakamkan di salah satu masjid yang ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Insya Allah nanti kalau ada sempat, kalau ada uang, kalau ada waktu,
kita semua bisa berziarah kepada pengarang kitab ini. Amin. Akhir tahun. Sebelum pembukaan pembacaan kitab Safinatun Najah pada tongkrongan syar'i pada malam hari ini, ya sekali lagi saya tegaskan, ini bukanlah sebuah pengajian umum, tapi ini adalah bisa dikatakan ini tongkrongan karena tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada gus, dan tidak ada yang kasih di ngajeni sebagai pening gue. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harapkan untuk kita semua, saya doakan semoga kita bisa istiqomah. Karena gini, salah satu perilaku terberat itu adalah istiqomah, dan manfaat dari istiqomah itu adalah tajlibul karomah. Al istiqomatu tajlibul karomah. Istiqomah itu akan menimbulkan sebuah karomah. Ngerti karomah orang? Karomah kayak kelebihan yang luar biasa yang ada pada diri wali, dan bukan hanya wali, akan tetapi orang biasa ketika istiqomah itu akan bisa menghasilkan karomah dengan istiqomah. Yang penting kita niatkan pada malam hari ini, yang pertama kita niatkan untuk tholabul ilmi, untuk mencari ilmu. Terus yang kedua juga menghidupkan kembali irmaka yang sebelumnya hampir redup, ya, karena kita tahu kita itu kalau tidak ada irmaka, karanglo akan menjadi apa? Seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu, malah bisa. Yang penting gini, setiap seseorang itu pasti memiliki pasti bisa setiap seseorang itu pasti menginginkan kebahagiaan yang tiada tara. Ya ora? Pasti di antara kalian pasti menginginkan sebuah kebahagiaan atau kesuksesan atas apa yang dicapainya, ya kan? Dan kalau kita ibaratkan kebahagiaan itu bisa dikatakan sebagai najihun bisa ada. Najihun bisa ada itu adalah kebahagiaan yang tiada tara. Bahagia ini ngumpuli bahagia, dan tujuan utama seseorang hidup di dunia yaitu kebahagiaan. Seperti itu. Untuk menggapai kebahagiaan tersebut, seseorang harus melewati beberapa rintangan. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian partai. Barya partai. Bayari Mas Wahyu. Iya, benar. Siap. Ketika seseorang ingin menemukan kebahagiaan yang tiada tara, yang pertama yang harus ia lakukan adalah fikrus sholihah. Fikrus sholihah itu adalah pemikiran yang jernih, pemikiran yang baik. Ketika seseorang itu mempunyai pemikiran baik, maka apa yang akan ia hasilkan itu akan menjadi baik. Kayak contoh, mau maghrib, pil, jukutson, kegian, lewi. Ya. Berhubung lewi, pemikiran dari awal lewi itu sudah mempunyai pemikiran yang solih, mempunyai pemikiran yang baik. Walaupun itu di jalan lirak-lirik, ngomong orang karuan, karudan-udanan, anak bocah watun kudanan, ditawani jasudan gening lewi. Mungkin itu sebuah kesalahan, tapi tidak akan mungkin itu sebuah kesalahan, ya. Mungkin itu sebuah kesalahan, tapi tidak akan menghancurkan pemikiran jernih dari si lewi tersebut, dari Mas Lewi tersebut.
Itu yang pertama fikru solihah. Seseorang yang ingin mencapai kebahagiaan yang tiada tara, itu yang pertama harus fikru solihah, memiliki pemikiran yang baik. Terus yang kedua, cek. Terus yang kedua itu ketika seseorang ingin mencapai kebahagiaan yang tiada tara, yang kedua itu orang harus memiliki niatus sodikoh. Niatus sodikoh. Niatus sodikoh itu apa? Niat yang lurus. Harus memiliki niat yang lurus. Kalian semua ingin pengen bahasanya pengen nongkrong di tongkrongan syar'i, tapi tidak diniati dengan niat yang lurus, maka hasilnya apa? Ya hasilnya misal contoh aku pan mangkat malam kemis nih tongkrongan syar'i pengen nabuh ngepret ketok apa arane kencer atau pengen jaluk udut gitu. Ya bakalnya semua itu terjadi ketika niatnya itu sudah tidak didasari dengan sesuatu yang lurus, ya niatnya hasilnya itu nanti tidak akan sama dengan yang dilakukan orang tersebut. Karena apa? Innal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu harus didasari dengan niat, terutama ibadah. Pengertian niat itu apa sih? Pengertian niat itu yang pertama adalah pembeda dari ibadah dan adat. Pembeda dari ibadah atau pembeda dari ibadah pembeda antara ibadah dan adat atau kebiasaan. Itu yang dinamakan niat. Ya. Karena apa? Gini, ada satu perkara yang mana hal tersebut itu merupakan kebiasaan kita dan kebutuhan kita. Apa? Mangan. Ketika kita makan tapi tidak diniati dengan sesuatu niat yang baik, ya maka hasilnya hanya kenyang. Tapi ketika kita niatkan, ketika kita mau makan dan kita niatkan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, ya pasti yang pertama kita akan mendapatkan thawab. Thawab itu apa? Thawab itu adalah sebuah pahala karena didasari dengan niat. Dan itulah prinsip dari sebuah niat, yaitu membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Itu yang dinamakan dengan niat. Terus yang selanjutnya, ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan yang tiada tara, itu yang pertama satu fikru solihah, yang kedua niatus sodikoh, dan yang ketiga adalah himmatun aliyah, semangat yang membara. Semangat yang membara. Atau yang ketiga itu adalah himmatun aliyah atau semangat yang membara. Seperti itu. Ketika ketiganya sudah tercapai, maka insya Allah akan finally kita akan mencapai sebuah najihun bisa ada. Ketika kita sudah ketika kita sudah memiliki prinsip fikru solihah, niatus sodikoh, dan himmatun aliyah, insya Allah kita akan menggapai najihun bisa ada, kebahagiaan yang tiada tara. Jadi kami harapkan Mas Wahyu, Mas Sipa, Akmal, Lewi, dan kawan-kawan itu mengharapkan kalian itu bisa istiqomah pada tongkrongan rutinan Irmaka ini. Karena apa? Kalian sudah diberi kesempatan, akan tetapi ketika kalian tidak menyempatkan untuk mengejar kesempatan tersebut, sama halnya kalian itu seperti ayam yang mati pada lumbung beras. Bayang nawis, ayam mati ning dure lumbung beras, mati konyol. Karena apa? Disitulah ada makanan ayam, yaitu beras. Tapi kenapa ayam bisa mati kelaparan di atas beras?
Seperti itu. Terus yang selanjutnya nanti kita bacakan muqaddimahnya terlebih dahulu. Yang penting nanti nggak usah terburu-buru. Pada intinya ketika kalian belum paham, terus terang saja saya belum paham, karena kita itu di sini akan membahas salah satu fan ilmu agama, dan fan ilmu agama di sini itu adalah fan ilmu agama yang paling penting, yaitu ilmu fikih, ilmu yang kita terapkan sehari-hari dalam beribadah, sholat, wudhu, terus puasa, zakat, nanti kalau mampu haji, terus bagi perempuan ada yang namanya haid, nifas, wiladah, istihadah, itu semua nanti akan dibahas dalam kitab ini. Jadi saya harapkan ketika kalian belum paham apa yang sudah kita bahas, ya, terus terang saja angkat tangan, saya belum paham. Akan kita tuntun sampai paham, oke? Boleh bertanya, monggo silakan. Silakan nanti barangkali ada yang mau bertanya di akhir sesi. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan bertanya. Kalau saya bisa jawab, ya akan saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa jawab, akan saya jadikan PR dan akan saya jawab di kemudian hari, insya Allah. Dan barangkali ada yang mengerti atas pertanyaan itu selain dari saya, silakan jawab. Karena di sini itu kita, ya saya tegaskan kembali, tidak ada guru, tidak ada murid. Kita hanya teman-teman tongkrongan biasa, teman-teman tongkrongan Irmaka. Ya, jadi saya harapkan mari nggak pampet gue dihapus bae. Ya, aja gue fotone yang gue fotone yang nunggang emaking bae gue. Terus gini, yang penting kalian sudah difasilitasi oleh teman-teman Irmaka. Jadi kami harapkan agar kalian tetap bersemangat. Yang penting diawali dengan pikiran yang baik, niat yang lurus, dan semangat yang tinggi. Insya Allah ya kalian akan menemukan apa sih yang telah saya lakukan, itu hasilnya. Dan hasil itu akan datang di kemudian hari, bukan sekarang. Emang kesuksesan orang itu berbeda-beda. Karena apa? Al-ajru biqadri ta'ab. Pencapaian setiap seseorang itu tergantung kesusahannya. Ketika seseorang mencapai dengan sangat tinggi, pencapaian, contoh, ada orang yang bisa menjadi seorang kiai, ada orang yang bisa menjadi seorang presiden. Kenapa mereka bisa seperti itu? Bisa menggapai pada level itu? Karena apa? Biqadri ta'ab. Karena dengan kadar kesusahan yang ia hadapi. Jadi kiai, misal ya, jadi kiai mondoke bae ya. Biasa kita tapi jadi kiai orang sama mondok ya. Ana Mbah Google. Kiai-kiai sepuh, jadi kiai gede terkenal. Ya. Ning pondoke ora kur turu-turunan tok. Ning pondok ora kur ngaji-ngaji tok. Ana pengabdiane apa? Ya. Kayak sing wingi viral. Santri kok gon ngecor, santri kok dikon bersihi kamar mandi, santri kok gon nyaponi umai kiai. Dan itu adalah hal yang wajar kalau di pondok pesantren. Karena apa? Ya karena apa? Saya selaku pelaku sejarah yang di pondok pesantren sendiri, itu yang saya rasakan ketika saya ikut ngecor bangunan pondok, itu yang saya rasakan bukan paksaan. Yang saya rasakan itu hanya hati nurani saya sendiri. Hati nurani saya sendiri. Karena apa? Ketika saya di pondok, pas saya di pondok, terus anak gawe ngecor. Ketika saya tidak ikut ngecor, contoh ya, hanya contoh ya, ketika saya tidak ikut membangun bangunan tersebut, saya akan merasa malu. Karena apa?
rasa terima kasih saya kepada sang pengasuhnya itu diutarakan dengan bagaimana. Seperti itu. Jadi kalau pandangan kalian yang bisa, ya kalian emang santri, tapi santri di rumah, hanya di rumah, tidak di pondok. Kalian pasti bertanya, wah santri di pondok pesantren cuma dikon ngecor, kur dadi kuli, kurgun menjadi kiai ini, menjadi pengasuh, dan itu semata-mata bukan sebuah paksaan, tapi kemauan dari santri itu sendiri. Dan itu yang saya rasakan. Terus apa hubungannya dengan feodalisme? Feodalisme itu adalah kalau kita tarik garis, kalau kita tarik benang merahnya, feodalisme itu sama dengan perbudakan. Dan perbudakan itu adalah perbudakan diperintah, dipaksa, tapi orang dibayar. Diperintah, dipaksa, tapi orang dibayar. Oh ya sama tuh berarti kalau di pondok pesantren tidak dibayar, ya beda. Feodalisme yang ada pada zaman VOC, pada zaman Belanda. Kalau di Indonesia itu feodalisme, ya tanda kutip ya, feodalisme di Indonesia itu hanya ada pada zaman Belanda. Dan itu awal serta akhir dari feodalisme itu sendiri. Kalau kita terapkan, kalau kita kaitkan feodalisme, yang kata mereka itu feodalisme di pondok pesantren, kita kaitkan, emang apakah itu benar-benar feodalisme? Kalau menurut saya itu bukan feodalisme. Karena kalau dari segi ilmu feodalisme itu harus ada paksaan. Dan mereka santri tidak memiliki paksaan dari sang atasan kok, enggak. Santri itu melakukan apa yang mereka lakukan di pondok pesantren itu hanya sebatas kesadaran mereka sendiri, seperti itu. Ya, kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila arwahi abaina wa abaina wa ummatina wa ummati ummatina wa jaddatina wa jaddati ajdatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina khususan fi balad Indonesia, rumah khususan belajar pendidikan bahara Arya Putra bin Batria Ahmad Syarifin Qasim Lahrati Fabin Disawadah binti Samin Fatimah binti Tawadibu Iyana Ningsih binti Santosa wa ila Rasul wa Farih Silsilati min ahlil karang lo wa ahlil jadi barang wa ahlil syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, ajak bengong. Intinya kok net ngomong amin, ngomelo amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharaini amin. Gak ada teh wong pan maca kitab
Ya, adabe wong pan maca kitab. Karena apa? Ning jerone kalimat kuwe kayak intine pada intine ki ngene. Aku atau kita itu ingin mendapatkan manfaat dari kitab ini. Ya, bokot ora paham. Kitab apa sih Bil? Kitab apa sih Bil? Kitab apa sih Pet? Ya. Mesti jenengan-jenengan kabeh pernah krungu sing ngarane kitab kuning ya. Kitab ciri khasnya pondok pesantren ya kitab kuning, warnanya kuning emang. Paham kan? Saya guys paham. Mesti pernah bertanya-tanya. Kitab kuning siapa? Ya kitab kuning ya kitab kuning. Warnanya kuning. Emang cetakannya singkana emang kayak gue. Hase. Ya. Hase emang warnanya kuning, hase kitab kuning. Oke, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi modele maca maknani kan berarti utawi iki iku iku ya Om ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Safinatun Najah ya mungkin kitab ini itu belum pernah kalian pelajari karena memang kalau kita hidup di kita tidak mengembara ke pondok pesantren atau kita tidak madrasah ya, kita tidak pernah madrasah, maka tidak akan ngerti apa sih yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, ulangi kembali, kitab yang akan kita pelajari pada malam hari ini itu adalah kitab Safinatun Najah. Kitab fan fikih. Fikih itu apa? Fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan ketentuan-ketentuan yang kita lakukan setiap hari mengenai ibadah. Ibadah lah, muamalah, terus siasah. Siasah itu apa? Siasah itu politik. Kalau dalam bahasa Arab itu ilmu siasah, dan itu nanti ada di kitab fikih yang lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mungkin sing gurung paham, mungkin keter ya, tapi ngotak jelas nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang paring welas asih, ing dalem akhirat belaka. Ya, mungkin ana sing gurung pernah krungu. Mungkin ana. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dari kata Bismillahirrahmanirrahim atau arti dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Pegon ke bahasa Jawa miki sing tak sebutna. Kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Jadi makna kata Ar-Rahman pada lafadz bismillah atau makna kata Ar-Rahman sejatinya itu adalah kasih sayang Allah kepada sesama manusia. Kasih sayang Allah kepada sesama manusia. Entah itu manusia yang membangkang kepada Allah atau manusia yang beriman kepada Allah. Kenapa kok banyak orang-orang yang di luar dari kita, maksudnya non-muslim ya. Kenapa mereka itu lebih berbahagia daripada kita? Karena apa? Karena mereka itu mendapatkan sifat mendapatkan rahman dari Allah Ta'ala. Mereka itu mendapatkan rahman atau mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan itu maha adilnya Allah. Terus ada kata Ar-Rahimi. Ar-Rahimi itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya penyayang. Tapi kalau di dalam bahasa Pegon itu artinya kang moho welas asih ing dalam akhirat belaka. Jadi perbedaan antara kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu ada pada letak siapa sih yang menerimanya. Kalau Ar-Rahman itu yang menerima seluruh umat atau seluruh makhluk,
Tapi ketika kita sambungkan dengan Ar-Rahim, itu yang menerima hanya orang-orang Islam yang beriman. Jadi di luar dari itu, atau bisa dikatakan orang-orang non-muslim atau orang-orang yang membangkang pada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti tidak akan mendapatkan Ar-Rahim Allah. Tidak akan memperoleh kasih sayangnya Allah. Seperti itu. Itu kalau kita kupas makna dari bismillah tersebut. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu maknanya segala puji bagi Allah yang menguasai atau yang menuhani seluruh alam semesta. Segala puji. Kalau kita telaah apa sih itu puji? Puji itu ceguyui. Kalau kita telaah apa sih itu makna dari alhamdu atau hamdu? Hamdu itu adalah puji. Ya. Pujian maksudnya tambahi an. Hamdu itu adalah pujian. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, yang namanya pujian itu ada 4 perkara. Pujian itu ada 4 perkara. Apa saja? Ya. Semisal ngeneng, Lewi muji Masipa. Dan itu masih bisa dikatakan pujian. Ih, Masipa gandeng nemen ya, Masipa sugimen ya, amin. Menjilat tapi nurut dipecat maksudnya. Ya, karyawan WiFi. Ketika Lewi memuji Masifa, apakah itu termasuk dari hamdu? Ya, termasuk emang. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, yang namanya hamdu atau yang namanya pujian itu ada 4 macam. Yang pertama, hamdu qodimin li qodimin. Hamdu qodimin li qodimin itu adalah pujiannya Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri. Jadi Gusti Allah ke muji awake dewek. Gusti Allah ke muji dewek. Muji Gusti Allah dewek iya. Dan itu adalah pujian yang bersifat khusus hanya pada Allah. Tapi kalau semisal kita memuji diri kita sendiri, anjay, kayak keren mengenyong kayak. Oleh ora. Pertanyaannya gue. Ya, itu termasuk dari penyakit hati. Jadi yang pertama itu hamdu qodimin li qodimin, pujiannya Allah sendiri kepada Allah sendiri. Gusti Allah memuji awake dhewe. Gusti Allah memuji zate dhewe, zat ya, awak. Allah itu memuji zatnya sendiri, itu dinamakan hamdu qodimin li qodimin. Terus yang kedua itu adalah hamdu qodimin li hadisin. Pujiannya Allah kepada makhluknya. Pujiannya Allah kepada makhluknya. Kayak contoh, Allah itu memuji Nabi Muhammad ya, dengan kata-kata Rasulullah. Dan itu adalah hamdu qodimin li hadisin. Itu pujiannya Allah kepada para rasulnya. Terus yang ketiga itu hamdu, yaitu hamdu hadisin li qodimin. Pujiannya makhluk kepada sang pencipta. Kayak contoh, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah hamdu hadisin li qodimin. Pujian makhluk kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir itu ada yang namanya hamdu hadisin li hadisin. Nah, ini adalah pujian sesama makhluk. Contoh, kita memuji Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Muhammadun basyarul lakal basyari. Nabi Muhammad itu seperti manusia. Nabi Muhammad itu manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa.
Lanjutannya apa Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa kal yaquti bainal kahajari. Nabi Muhammad itu bal huwa kal, akan tetapi Nabi Muhammad itu yaquti bainal hajari. Yakut ke bahasa kenen apa ya? Giok apa ya? Yakut ke batu perhiasan. Kayak apa? Katakanlah yakut itu adalah sebuah berlian. Yakuti bainal hajari. Yakut, batu yakut atau batu berlian di antara batu-batu biasa. Misal kayak ana wong pan bangunan omah. Pesan watu setrek. Ternyata ning tengah-tengah kue, ning tengah-tengah watu sinang truk kue ana berlian. Dan wongnya ngerti, weruh, tapi ning tengah-tengah. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang melihat batu itu? Pasti akan dikorek-korek kan? Disinggir-singgir napa digoleti berliannya. Benar ora? Karena berlian itu adalah barang yang paling berharga. Paham? Jadi Nabi Muhammad itu yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu seperti berlian yang ada di tengah-tengah batu biasa. Dan siapa sih yang dikatakan batu biasa? Ya kita sendiri. Yang dikatakan bainal hajari, hajar itu maknanya batu. Hajar dalam konteks pujian pada Nabi Muhammad dalam kalimat yaquti bainal hajari itu adalah hajarnya itu adalah kita dan yakutnya atau berliannya itu adalah Nabi Muhammad. Ya, itu makna dari Muhammadun basyarul kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Akan tetapi Nabi Muhammad itu seperti berlian yang ada di tengah-tengah batu. Batu biasa maksudnya. Ya. Jadi yang namanya hamdun itu ada 4 macam. Yang pertama hamdu qodimin li qodimin. Pujiannya Allah terhadap zatnya sendiri. Terus yang kedua hamdu qodimin li hadithin. Pujiannya Allah kepada makhluknya, yaitu kepada Nabi Muhammad atau kepada para rasul. Terus yang ketiga hamdu hadisin li qodimin. Pujian manusia atau pujian makhluk kepada sang pencipta. Terus yang keempat adalah hamdu hadisin li hadisin. Pujian kepada sesama makhluk. Seperti itu. Wabihi nasta'in, wabihi lan maring Gusti Allah nasta'inu. Nyuwun pitulung sapa ingsun ing Allah. Ala umuri dunya waddin, ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya, waddin lan agama. Jadi hanya kepada Allah lah kita bergantung, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dari dunia dan agama atau akhirat. Wa sallallahu lan maca selawat sapa ingsun. Wa sallallahu lan mugi-mugi paring rahmat sapa Allahu Allah. Wa sallamalan mugi paring keselamatan sapa Allahu Allah. Ala sayyidina ing atase Nabi Muhammad khatimin nabiyina kang dadi pamungkase para nabi. Nah, makna dari wasallallahu wasallimu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin itu artinya adalah semoga sholawat serta salam itu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi akhir dari para nabi. Ya. Warning. Ketika jare Kanjeng Nabi dewek ya, jare Kanjeng Nabi dewek. Ketika sebakhil-bakhilnya orang itu bukan orang yang tidak ingin memberi kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi sepelit-pelitnya orang itu adalah orang yang tidak menjawab ketika nama saya itu disebutkan. Nabi Muhammad maksudnya ya. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa sepelit-pelitnya orang itu adalah orang yang tidak ingin yang tidak menjawab ketika nama saya itu disebut.
Jadi ketika kalian mendengar nama Nabi Muhammad itu harus atau diwajibkan untuk membaca Allahumma sholli alaihi, ya, seperti itu. Dan ini sudah menjadi adat kebiasaan, bahkan banyak yang menghiraukan ketika nama Nabi Muhammad itu disebutkan, pasti orang banyak yang diam saja. Padahal itu adalah penting, itu adalah prinsip, itu adalah mindset. Ya, ketika nama Nabi Muhammad itu disebutkan, hal pertama yang dilakukan oleh orang yang mendengarnya itu adalah menjawab Allahumma sholli alaihi sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bla 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 bla. Ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah akhir dari para nabi, dan setelah itu tidak ada nabi. Tapi katanya masih ada nabi yang hidup sampai sekarang, ngerti ora? Ana nabi sing uripe kosi saiki ki ana sapa? Sijine Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nabi yang masih hidup sampai sekarang yang kita percayai itu ada dua. Yang pertama Nabi Isa. Kalau dalam dogma sebelah atau agama sebelah itu Yesus. Ya. Tapi kalau dalam kita itu Nabi Isa. Terus yang kedua itu ada yang bernama Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada yang mengatakan Nabi Khidir itu sudah hidup pada zamannya Nabi Musa sampai sekarang itu masih ada. Dan ini kisahnya banyak. Kayak contoh intinya anak cerita ngeneng, tapi sensor Pak ya namanya. Anak cerita ngeneng, anak wong ketemu wong lagi dolan ning pinggir laut, terus ketemu karo wong pakaiane ke karo ora salah ijo. Karo ora salah ijo. Sawise ketemu karo wong kuwe, wong ki dadi pinter nemen. Padahal ora ngaji maring wong kuwe. Setelah ditelusuri, beliau yang dia temukan itu adalah Nabi Khidir. Dan apakah kalian percaya Nabi Khidir itu masih hidup? Percaya apa ora? Syahadat. Kudu percaya. Jumlah Nabi pira? Itu yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Yang tidak wajib kita ketahui semuanya itu ada 130 lebih, 130.000 lebih nabi yang ada atau yang pernah hidup di alam dunia. Jadi nabi akem awit zamannya Nabi Adam, kosi Nabi Muhammad itu ada 135.000 utusan, ya. Ada 135.000 nabi yang pernah hidup di alam dunia ini. Dan yang wajib kita ketahui atau yang wajib kita hafal itu hanya ada 25. Salah si jenis mesti jenengan tambah pernah krungu sing arane Nabi Khidir, Nabi Syith, terus siapa maning ya? Wis pokoknya kan men ora bisa dihitung. Termasuk termasuk ada yang berpemikiran seperti ini. Kalian paham yang namanya filsuf Yunani? Bangsane Socrates, Aristoteles, terus Zeus dewa, ya, Stoikis, terus Plato, Martinus. Ya, ari jenengan wis kuliah ta bakal paham. Nek ora paham takon sing wis kuliah bae. Masih Pak Nisar, aja wae aja kan dalang.
Ah, mau ning le. Yes, kita mau lanjut yang apa ya? Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa alihi lan muga keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmain ya hale sekabehane. Nah, di sini itu Kiai Musonef atau Kiai pengarang kitab ini itu mendoakan kepada berselawat kepada Nabi Muhammad dan mendoakan pula kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad. Perlu ada yang kita garis bawahi. Apa sih yang dinamakan alihi? Alihi itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Ya. Alihi itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Sedangkan kalau kita telusuri lebih dalam, yang dikatakan alihi itu ada dua macam. Yang pertama itu keluarga lin nasab, yang kedua keluarga lisabab. Keluarga lin nasab itu sering kita katakan dengan yang namanya Habib. Yang nasabnya itu nyambung langsung kepada Rasulullah. Terus yang kedua itu ada yang namanya alihi atau keluarganya Nabi secara lisabab. Tidak ada garis keturunan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi masih dinamakan keluarga Nabi Muhammad. Siapa dia? Adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, wong sing sholawatan, ya, wong sing lakoni sunahe, terus wong sing lakoni kewajiban. Itu masih dikatakan keluarga Nabi Muhammad secara lisabab karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Melakukan sunnah, bersolawat, melakukan ibadah. Ya. Ketika kalian itu melakukan semua itu, maka kalian masih bisa dikatakan keluarga Nabi Muhammad. Semoga kita semua bisa menjadi keluarga Nabi Muhammad secara lisabab. Amin. Ya. Karena itu adalah derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi ya, itu adalah menjadi keluarga Nabi Muhammad. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula lan ora ana daya wala quwata lan ora ana kekuatan illa billahi angin kejaba saking Gusti Allah. Al-aliyil azim, al-aliyi kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Wala haula dan tidak ada kekuatan dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari wala haula wala quwata illa billah. Jam 9:10. Faslun utawi iki iku fasal arkanul islami wallahu a'lam bishawab. Sambung. Ya, kita tutup tongkrongan pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa berjalan istiqomah karena ini adalah kemauan dari para pembina Irmaka sendiri, bukan kemauan saya, bukan. Ya. Ini jujurly, ini pure kemauan dari bapak pembina, Mas Wahyula, Mas Ipala, Mas Lewila, Mas Akmal, terutama Mas Akmal, jadi menjadi clipper. Sekian dari saya, dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.